pertanyaannya bagaimana mengatasi PHK karyawan yang tidak disukai user. Intinya user nggak suka sama ini karyawan, gimana caranya besok dia harus nggak ada di sini, gitu ya. Nah, statusnya PKWT. Terima kasih, Pak. Sederhana Pak jawabannya. Putus kontraknya, bayar sisa kontraknya. Ya. Ya. Bahwa perusahaan terjadi kerugian, maka bebankan kerugian itu pada si user. Nah, jadi KPI-nya, targetnya, bonusnya user itu dikurangi dari sisa kontrak yang harus dibayarkan pada karyawan yang di PHK tadi. Kenapa? Karena yang merekrut kan user, Pak. betul. Maksudnya yang menentukan si karyawan A atau B yang direkrut bukan HR kan? HR itu kan memfasilitasi. Ya. Memang yang melakukan rekrutmen, yang membuat membuat pengumuman, mengundang interview, itu semua HR. Ya. Tetapi final decision-nya ada di mana? Di HR? Enggak. User. Di user. Ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. HR merekomendasikan nomor 5. 1, 2, 3, 4, enggak. Si user bilang, nggak mau, aku mau nomor 2. Yang lain aku nggak mau. Yang pakai siapa? HR apa gua? Kan begitu. Akhirnya HR ngalah, ya sudah, silakan. Monggo. Begitu masuk, tiba-tiba 6 bulan nggak suka. HR yang disalahin. Nah, ini yang Bapak Belur ini begini ini, gitu. Maka, dalam kondisi seperti ini, kalau saran saya, putuskan PKWT-nya, bayar sisa kontraknya, bebankan kerugiannya kepada si user. Ya. Selesai. Karena kalau betul, karena kalau tidak dibebankan ke user ini kos perusahaan nih. Iya. Dan banyak kasus user ini sebagai troublemaker. Banyak, Pak. Ya kan? Karena kekurangan dia di bagian leadership-nya, tidak punya cara kepemimpinan personality-nya juga buruk, personality-nya nggak bagus, dia like and dislike-nya besar, subjektivitasnya tinggi, maka semena-mena terhadap karyawan. Betul. Dia juga tidak bisa mempelajari budaya perbedaan setiap generasi. Ya. Kalau Gen Z sekarang bagaimana, Gen Y itu yang bagaimana, lagi in kan begitu, lagi ngetren tuh. Ya. Bisa diatur kan. Ya, jadi seperti itu. Siap-siap user potong gaji, potong bonus. Bonusnya, kalau saya bilang bonus yang dipotong. Bonusnya bukan gaji. Kalau nggak bisa potong bonusnya karena bonusnya mungkin nggak ada, ya dia kasih nilai negatif di dalam penilaian kinerja. Betul. Ya, betul. Jadi itu yang harus dilakukan supaya user ikut bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengembangan karyawan yang dia pilih sendiri. Kan begitu. Ini yang sering muncul ya, Pak. Sering muncul permasalahan-permasalahan ketidaksukaan ya terhadap kerja yang bukan tidak perform. Harusnya kan kalau nggak perform oke lah. Ini permasalahan pribadi atau permasalahan tidak match antara satu personality dengan personality lainnya, yang akhirnya menyebabkan akhirnya menimbulkan kegaduhan ya.